Lalu untuk itu kan busana khusus ada Jawa. Ini kan nggak terlalu spesifik karena ibunya pindah ke kecantikan ya. Terus kalau untuk kecantikan itu berarti jadi tata rias, jadi penata rias. Saya kebetulan dulu kuliah busana itu pagi. Karena busana itu ada gandengannya dengan kecantikan, saya pikir ya. Saya ambillah kecantikan kulit dan rambut, saya ambil mulai dari dasar sampai mahir. Saya ambil dan ternyata memang sampai sekarang saya pensiun, antara busana dan kecantikan itu sangat ada benang merahnya banget. Jadi kalau ada orang pinjam baju, biasanya langsung saya rias sekalian. Ada keterkaitan gitu ya. Jadi paket komplit istilahnya. Komplit. Tekan perawatan barang, tapi aku saiki wis tuwa malah ngrawat wong awake dhewe wae ra kurang. Waktunya yang padahal loro to guyu tapi lho. Gimana apalagi. Terus untuk penata riasnya itu kan berarti semacam pernikahan, terus itu. Nah, itu waktu pernikahan itu ada Jawa atau gimana, Bu? Kami karena di Jawa memang sing payu banget Jawa. Tapi pada dasarnya saya orang yang memang suka rodok kepo ya. Apa-apa itu saya suka ornamen ini itu dan sebagainya. Dulu saya pas ngajar kecantikan itu ada berbagai pengantin yang diajarkan, mulai pengantin internasional, pengantin tradisional. Yang tradisional Indonesia itu ada manten Sunda, Betawi, Jogja, Solo. Itu ada. Terus kebetulan anak saya itu sekolah ambil kecantikan dari UNY ke UNJ, dia dapat pelajaran materi rias pengantin Nusantara. Jadi saya tidak hanya menerima pengantin Jawa, tapi kan jarang ada orang yang mantenan lain ya, tapi sing kerep-kerep Jawa. Tapi kalau andai kata toh ada yang ingin manten luar Jawa ya saya berusaha harus bisa gitu. Gimana apa meneh? Karena mungkin Ibu lebih spesifik ke riasnya, saya lebih banyak tanya ke riasnya aja ya. Oke. Terus kalau untuk rias pengantennya itu kan biasanya kan ada ritual-ritualnya. Nah itu kayak gimana, Bu? Mungkin bisa diceritain. Itulah yang saya tekankan sama generasi muda ya, menurut saya. Kalau untuk jadi perias seperti karnaval, itu untuk segala usia saya pikir nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk perias manten itu tidak mudah, karena di situ banyak pertimbangan bahwa untuk menjadi dukun manten itu kan harus yang sudah tua. Karena pada waktu merias itu kan kita tidak hanya merias, tapi juga memberikan petuah-petuah. Perias itu kan harus juga banyak hal ya, ada 4. Memang harus skillnya maju, harus juga berkepribadian, harus juga mau istilahnya lelaku kalau orang Jawa itu ya, poso dan sebagainya. Itu kan harus memang seperti itu, tidak hanya sekedar merias. Nanti saya pikir kalau hanya sekedar merias, pengantinnya itu kurang auranya ya, saya pikir itu. Tapi untuk auranya itu biar muncul, saya pikir ya tidak hanya dukunnya aja sing lelaku, tapi ya harus keduanya saling melengkapi gitu. Terus untuk bagian riasnya itu biasanya khusus dirias pengantin apa, Bu? Cuman Jawa atau di Solo juga atau di Jogja? Saya itu nek sing kerep payu sekarang kan manten Jogja, Solo, karena kita tinggalnya di Jawa memang ya. Terus pengantin muslim sama pengantin internasional, bridal itu loh, pakai gaun-gaun ya. Tapi kepepet ada yang mau pakai pengantin mana ya, daerah Sumatera, kami juga berusaha melayani. Berarti itu juga bisa ya, Bu? Iya. Mungkin dari riasnya itu budayanya yang lebih kental biasanya yang di Jawa ya, Bu? Sebetulnya yang Jogja, Solo gitu. Jogja, Solo.
mungkin juga yang lain itu mesti punya apa ya filosofi masing-masing, tapi karena saya itu orang Jawa kebetulan ya, jadi saya kan banyak saya pahami yang Jawa-Jawa ya. Jadi pengantin itu tidak sembarang pengantin, karena apa yang tersirat itu menjadi tersurat itu penuh dengan makna-makna. Apapun yang dirias ditempelkan itu ada filosofinya masing-masing, begitu, mengandung hal-hal yang menuju ke arah kebaikan. Ya. Lalu untuk yang rias, karena saya orang Jogja juga, Ya. saya tanya terkhusus untuk rias Jogja itu biasanya ritualnya seperti apa, Bu? Antara Jogja dan Solo memang kelihatannya sama-sama Jawa ya, tapi kita kan berbeda. Tapi kalau untuk lelaku itu saya pikir ya, nek saya sendiri jadi manten aja dulu sama bapak saya, mungkin untuk Jogja dan Solo. Kalau lelaku itu tergantung kitanya ya. Saya itu harus puasa dulu, puasanya itu nganyep. Puasa itu untuk apa? Saya pikir setelah saya tua juga saya terus ini ya, untuk mengendalikan emosi. Karena kalau orang yang emosinya bisa terkontrol dengan baik, pada waktu hari hadiah didandani itu saya sangat percaya bahwa auranya itu akan muncul berbeda. Kita jadi tidak mudah pemarah, kita menjadi lebih sabar, pemaaf dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itu akhirnya kan akan mendapat pencerahan, sehingga nek batine iki tenang tentrem gitu akan keluar ke auranya juga. Oh iya. Biasanya seperti apa itu, Bu? Maksudnya Gimana? prosedurnya, langkah-langkahnya? Saya? Iya, kalau Saya- sebelum merias pengantin Jogja, Solo, Jawa. Iya, saya jujur ya, saya nek merias itu selain memang harus melakukan, tapi kan saya nek ke orang lain nggak mungkin juga aku cerita aku gini gitu ya. Iya. Itu mesti lelaku ya. Terus sebelumnya saya mesti membuat istilahnya pintan. Apa itu, Bu? Ngomong-ngomong. Ya, cuma sederhana lah, minimal paling tidak nek enggak rasanya seperti ada yang kurang. Minimal banget itu saya air putih, nek susu ya. Tapi lebih lengkap lagi air putih, teh, kopi, ditambah ada bubur merah putih ya dan sebagainya itu. Ada bunga setaman, bunga tawon itu untuk lebih lengkapnya lagi seperti itu. Oh iya, sama Bukan bunga masalah, tujuh gitu ya? Iya, ini orang masalah soal musyrik ini itu Iya. ya, tapi saya ambil ke sisi positifnya Memang aja. adat istiadat ya. Heeh. Karena kita mempunyai permohonan agar nanti selamat pengantinnya, keluarganya dan semuanya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Mungkin karena saya juga dari sejarah ya, Bu. Mm-mm. Ibu dapat petuah-petuah dari kayak gitu dari siapa? Atau mempelajari sendiri atau dari perkuliahan? Mungkin dahulunya seperti apa gitu. Kebetulan saya dilahirkan di keluarga yang sangat Jawa banget ya. Oke. Bapak ibu saya aja nek nuturi saya aja pakai nembang. Oh. Saya saja nek di manten saya kadang ikut-ikutan nembang. Pas nyirami atau pas apa itu saya kadang itu. Terus ada kadang saya nggak cuma dandani, nggak cuma ngerias, saya merangkap MC kadang. Karena ada beberapa orang itu yang misalnya maunya apa nggak ribet, MC-nya mami aja mau, aku bilang gitu. Ya udah saya belajar. Terus akhirnya saya kadang ngerangkep dari MC, tak ceritani Mbak. Lah aku Biasa ya. kadang nganggo nembang yang pernah diajarkan sama ibu saya. Ibu saya, bapak saya itu nek ngajari saya pakai nembang. Nanti kalau sudah tembangnya itu diartikan. Tuh. Jadi saya sangat asik sekali, kecuali memang dari orang tua. Akhirnya saya seolah-olah seperti tertuntun, sehingga saya juga suka buka-buka buku. Oh, ini jebule ngene ya, jebule ngene. Nek sekarang ya YouTube lah ya, Google gitu, seperti itu. Yuk digaduk-gaduk seperti itu. Berarti dapat itu dari keluarga ya, Bu? Keluarga saya kebetulan memang apa ya, kental banget ke Jawanya Budaya juga. Jawanya. Ya. Terus
terus tak tambahkan juga ini Iya, ya. boleh, Bu. Saya tidak hanya sekedar rias manten, kalau kebetulan keluarga itu minta saya yang menghandle semuanya, mulai dari rapat kepanitiaan sampai penutupan, saya yang membuatkan apa schedule-nya ya, membuat apa itu IO-nya, acaranya. susunan acaranya. Itu biasanya kami selalu menyesuaikan. Nek mantene Jogja, totok tim saya semua harus dandannya Jogja. Manten Solo, dandannya Solo, manten Muslim kami ikut, manten internasional saya juga gayanya itu. Karena saya selalu berpikir bahwa aku pernah baca buku, oh iki toh, keindahan adalah sebuah totalitas setelah merambah seluruh bagian. Jadi kalau hanya secuil kelihatan gitu belum kelihatan indahnya. Tuh. Filosofinya gitu ya, Bu ya. Dari ini buku, aku ya mau moto ya. Aku batin, aku sok dikandani sama bapak ibuku ini. Setelah bapak ibu saya meninggal suatu saat ya, tapi saya selalu percaya bahwa apapun pasti gerakan tangan ilahi ya. Yeah. Kalau Tuhan tidak menghendaki nggak bakalan. Tiba-tiba itu ada buku jatuh, tak buka-buka, apa tuh iki? Oh ya Allah, sebenarnya kayak iki ibu saya itu kan selalu ngandani saya ya. Kowe iki nek disengiti uang ya aja sengit, kowe iki malah mesake, ono ora apa-apa kok disengiti gitu bilangnya. Nah di dalam buku itu yang saya ketemukan itu ternyata ada di situ. Jadi aku ki yo terharu kuwi, Mbak. Banyak belajar dari beliau. Jadi aku ya Allah betul loh, tapi untuk menjadi orang ono wong ora apa-apa kok dunek-unekke disengiti kadang tuh kita juga tidak mudah, Mbak. Tidak mudah. Sabar itu sangat luar biasa. Akhirnya aku ki bukannya sabar tapi ndablek. Sekarang Jujur aku nek banyak dunek-unekke belajar wong, yakin ya, dari beliau. aku nek mau dunek-unekke wong aku paling guyu, kadang aku ya sok di mengke aku ki salah apa, kadang aku cuma senyum aja. Bingung ya. Iya. Sama itu. Aku nggak pernah, aku yakinlah. Tapi kita pede karena apa? Karena kita merasa tidak pernah menyalahi orang. Iya kan? Tapi nek aku merasa sing salah, aku mending minta maaf cepet-cepet. Betul. Gitu. Soalnya nek nggak minta maaf cepet-cepet sini juga ganjel. Itu seperti itu. Terus sing tak titeni iki yo Mbak Yenan kanang sejarah ya. Nek mantenya itu sing tak dandani wonge itu pasrah, semeleh, nerimo, tidak itu didandani itu lebih mudah. Karena Auranya lebih keluar ya. terus hasil akhirnya itu lebih bagus. Iki bukannya aku nganu ya. Aku nek ndilalah wonge kan sok ono to Mbak sing ngawal yo aku warna-warna kalah aku ra iso crita. Dilalah ki yo agak kadang sok menemui kesulitan juga. Hasilnya ya. Dilalah opo pas arep ditemokke mbok opone ngopo dan sebagainya gitu. Pasti ada aja. Tapi nek mantene iki dilalah semeleh, prihatin, apa ya istilahnya mau lelaku gitu, itu seperti dimudahkan. Tapi yo kudu loro-lorone, yo mantene yo periase. Mantene le prihatin nganti pol-polan, dukun mantene patah kilan ya mungkin yo ya toh harus ada saling bersinergi. Tuh. Mungkin saya mau minta pendapat Ibu mengenai Nek iso ya. rias pengantin. Rias pengantin yang seperti mua-mua sekarang itu Bu, yang MUA sekarang makeup artis yang lebih muda terus lebih banyak dipergunakan itu karena kan mesti yang anak-anak muda itu pengennya yang bisa di video yang bagus. Habis itu nggak usah lah yang ada Jawa kayak gitu nanti terlalu kuno kayak gitu. Mungkin pendapat Ibu kayak gimana? Kebetulan ini memang dibahas di sana. Kebetulan saya kan memang ketua Harpi Melati Himpunan Ahli Rias Manten Purworejo, DPT ya Purworejo. Itu setiap berapa bulan kan mesti pertemuan di provinsi. Nah di provinsi itu dibahas Mbak masalah mua. Istilahnya gimana caranya saya orang tua itu merangkul mua. Karena kalau mua saya juga semua bagus ya. Mua itu memang make upnya kekinian selalu kekinian ini. Tapi untuk nang tekan jari inggelungi maesi itu tidak semua mua bisa. Saya paham banget terutama yang di Purworejo. Saya beberapa kali nemokke manten sing dandani mua. Tekan gone piye Cak? Maaf ya. Aku enek arek dandani manten, adikku gek jaman urip. Adikku kan sing sok ngensi nang Purworejo kok galak Semeru Provo. Nggih, kok pernah denger itu. Kan adik saya. Aku nek le dandani manten, aku juga ora dandan rapi.
Dek ngomel. Tapi ya aku sukanya memang nek wis dandani ya kudu saya berangkat harus rapi. Tapi nek sekarang kan saya juga dibantu anak saya. Anak saya enom tak anggapnya muah juga. Tapi aku sama anak saya enom tuh, aku nggak mau kalau keluar dia yang bilang perias mantainya. Bukannya kok aku yang pengen tampil wis kok. Kalau untuk pengantin itu harus saya yang di depan. Karena saya sudah tua. Wis tahu dadi manten, ya wis pokoke ini itu. Ininya juga mungkin lebih ini gitu ya, karena itu tidak mudah juga. Terus nek mung sing rias bukan manten kaya to arek mari, op itu karnaval dan sebagainya monggo kerso saya enggak. Tapi kalau untuk manten aku enggak mau kalau enggak dimulai saya. Minimal aku ngerik memberikan doa. Seperti itu. Jadi dibuka sama orang tua. Seperti saya dulu pertama kali nemokke manten nek jenengan pirsa ya. Itu dibuka sama ibu saya. Ibu mertua saya, ibu saya itu saya gandeng manten nih. Iya. Saya belum. Jadi ibu saya kandung sama ibunya suami saya itu selalu yang gandeng manten. Karena untuk menganti manten kan memang harus dicari orang tua. Iya. Wong galek ke dalan to, Mbak. Iya. Tapi nek saiki cah nom-nom sing arek gandeng enom ya, maaf ya, secara etika enggak bagus. Ana mantene enom kok sing gandeng wong enom kasarane. Lah kok bojone nglirek dukun manten. Ya. Oh, gitu ya Bu filosofi. Ya nek ngarane aku ngono. Iya. Ya memang gitu ya. Etikanya ya bukan di wong tua kaya saya pengen tampil. Jadi kalau tim saya yang WO-nya. Saya gandeng manten, aku maunya orang tua doang. Tapi kalau untuk bantu make up, saya ke itu yang muah-muah itu. Nah tapi nek sekarang mau ngajak muah itu kayak apa? Itu juga nggak mudah. Wong muah-muah ki bayare yo akeh to, gitu. Tapi dia kadang ada yang belajar lewat ini, yuk wis langsung itu ya. Padahal itu di provinsi, mungkin di tingkat nasional ya. Kebetulan nanti akhir bulan saya juga mau ikut rakernas tentang hasil itu, nanti nek ono sesuatu sing hubungane jenengan tak beritahu. Itu tuh intinya mbok muah iki digandeng. Masalahnya muah kuwi mon sewu ya nek dandani tidak semua, mungkin ya tidak semuanya. Dandan manten itu muah ndi yo tak tunggu to. Wong aku ki dandan metu gimana? Buka kok jin. Yo gimana coba nek manten ditandani ngono ya toh. Minimal kan yo nggo rok panjang apa-apa. Aku ki wonge yo gokil ngene, tapi aku pada tempatnya di mana saya mesti menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Iku ngono ada ngono. Buare mantene lek nganti jogetan sak pole. Itu di provinsi sama ketua yang pusat juga di istilahnya di apa ya? Prihatin gitu lah. Masalahnya budaya ini manten Jawa itu kan filosofi mengandung makna-makna yang sangat luar biasa. Yuk mau di terus kadang dia nggak tahu iki manten Jogja Solo kan cetha beda, Mbak. Le nemokke wae wis cetha beda. Le dandan dengan filosofi yang memang sangat berbeda. Kadang maaf ya. Ono sing manten Solo ditemokke Yojo apa? Manten Yojo ditemokke Solo. Itu sering sekali, Mbak. Oh, berarti katanya rias Jogja tapi malah jadi Solo gitu ya? Nemokke mergo dukune ra ngerti kan. Itu ada. Tapi nek kaya aku nang ngono, aku kan selaku tamu ya mending meneng wae to. Nek aku ngono kan enggak bagus nek ora nang forum resmi. Jadi kan nek muah-muah untuk nang adat istiadat dan sebagainya mungkin kurang paham ya, tapi kalau untuk riasan ya oke lah. Tapi nek nang sing jarian enggak wiru gitu. Miru jarik barang itu iki miru Jogja, miru Solo aja kadang kebalik, Mbak. Iya, soalnya miru Jogja itu beda ya, Bu, sama miru Solo. Kadang manten Solo dinggoni miru Jogja, aku ki kadang ya sok sedih, Mbak. Tapi wong sing ndek gawe juga mau. Iya. Padha gelem ya, sudah kan selesai. Kok dikira aku dinekke ngene wae wis soalnya padune mami wis tuwa ya ngono kan payah senior gitu. Tapi aku kadang tiap bulan sekali kan ada pertemuan di tempat saya, manten ya memang. Saya selalu menyampaikan kalau kita mengajak orang lain itu sulit, minimal diri kita sendiri yang harus memulai.
Ya toh, Iya benar. ngakon-ngakon wong kan kudu awake dhewe sing juga itu. Iya Mm-mm. benar. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya itu indah luar biasa lah, terutama nek sing luar Jawa, mbuh ya, sing manten Jawa karena kita kebetulan juga tinggalnya di Jawa ya. Itu maknanya luar biasa. Jadi nek saya sangat menghormati yang menciptanya itu ya. Iya. Jadi nek saya harus merubah tidak sesuai dengan apa yang sudah dibakukan, ya kasihan sing ngarep. Kebetulan saya itu di Jogja ada kenalan itu ya budayawan toh. Iya. Kebetulan aku kok ya orang ngerti ya iso gabuk banget Pak Omek Samet Suwabul. Dulu dosen AKK. Yuk putrane namanya Pak Langkir. Pernah dengar? Pak siapa Bu? Langkir. Pak Wangkir. Langkir, iya. Pak Langkir. Itu kami pernah juga sowan ke sana, aku berbincang panjang lebar dengan Pak Omek itu. Orang tuanya Pak Langkir tentang budaya. Tentang budaya ya. Iya, jadi memang manten itu ya memang penuh dengan banyak hal-hal filosofi yang apa ya, pitutur-pitutur dan sebagainya. Jadi nek saya pribadi, anak saya harus didandani bocah gitu, ya aku pilih orang tua. Karena dukun manten itu nggak mudah nek bagi saya. Tapi nek mau perias nggak kok. Ya, oh berarti bedanya pria sama dukun manten itu beda banget ya. Nek menurut saya nek dadi dukun manten kan memang harus piye iso ngandani dan Iya. sebagainya. Lah nek perias semua urung tahu dadi manten kadang. Iya. Arek ngandani piye. Ya toh itu. Tapi nek saya ya orangnya tidak terlalu inilah. Pokoknya ya monggo lah, aku ora seneng yo memojokkan wong Iya. sing gimana, sing penting ayo kita bareng-bareng gitu aja. Beliaunya ini Hmm? ketemunya di mana Bu? Yang Pak Omek sama Pak Wangkir nih. Pak Omek sama Pak Langkir pertama kali saya mengenal itu waktu saya mengambil ujian sebagai narasumber di Surakarta. Oh, beliaunya orang Surakarta. Enggak, orang Jogja. Kebetulan dia yang ngasih pelajaran. Aku sangat mengaguminya karena beliau orangnya pinter-pinter. Lah ora suwi dilalah beliau pernah saya hadirkan di Purworejo sebagai narasumber. Pak Omeknya saiki wis sedo, Mbak. Oh, udah enggak ada. Tapi Pak Omek kuwi karo aku ya apian banget, Mbak. Saya sangat mengaguminya karena orangnya idenya sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini perkenalkan saya Dedinda Seril, biasa dipanggil Seril. Di sini saya izin melakukan wawancara sama mbaknya. Namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Sawabisa. Di sini saya menempuh di pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan pertanian. Oh iya. Sebelumnya di sini mbaknya saya dapat informasi itu bisa merias ya mbak ya. Iya. Ini biasanya meriasnya itu adat apa ya mbak? Itu tergantung pengantin ya. Jadi pengantin tuh meminta adat apa tuh nanti kita bisa menyediakan. Biasanya ada Sunda, ada Jawa. Berarti mbaknya di sini pernah merias adat Jawa ya mbak? Biasanya kalau merias adat Jawa itu apa aja yang dilakukan? Sebelum perias itu ya. dimulai, itu biasanya tuh ada ritual-ritual tertentu untuk merias. Sebelum merias adat Jawa itu biasanya ditiup dulu menggunakan asap oleh MUA ataupun dukun manten untuk membuka aura manten seperti itu. Bisa juga itu sebelum dirias tuh kan biasanya malamnya tuh ada midodareni kan. Kalau di orang Jawa itu gunanya juga untuk membuka aura manten. Di sini biasanya kesulitannya apa mbak? Apa hambatan-hambatannya gitu? Kesulitannya tuh biasanya dari faktor keluarga manten ya. Biasanya tuh kalau manten sama keluarga manten tuh datangnya terlambat sehingga menghambat proses make up. Jadi semakin lama kan nanti semakin molor jamnya, padahal kita dikejar waktu untuk menyelesaikan itu. Oh, terus untuk
tadi ritual-ritualnya itu ada kesulitan atau apa gitu? Kalau untuk ritual sendiri mungkin tidak ya, karena itu udah pakemnya. Ya. Di sini mbaknya sebagai rias utama atau rias Ya, yang hanya kayak pembantunya sebagai gitu? kayak personal assistant dari Personal MUA. assistant. Tapi pernah dimintain tolong buat kayak bantuin di adatnya itu enggak, Mbak? Iya, kan cuma kayak membantu dari perias utama gitu. Iya. Terus sebagai ini kan mbaknya masih muda ya. Ini kan biasanya perias itu diidentikan dengan, terutama yang adat Jawa itu biasanya diidentikan dengan orang-orang yang sudah tua. Iya. Biasanya mereka yang benar-benar menekuni gimana sih menjadi seorang dukun pengantin kayak Iya. gitu. Di sini kan mbaknya udah termasuk kaum era milenial seperti saya. Di sini apakah saudara atau mbaknya ini mengetahui adat istiadat tata cara rias yang kayak Solo atau Jogja kayak gitu? Jadi kayak perbedaan antara adat Solo Iya. sama Jogja ya. Iya, Mbak. Kalau adat Solo sendiri tuh biasanya kan menggunakan bajunya, pakaiannya itu biasanya menggunakan beskap. Sedangkan kalau di Jawa tuh biasanya kalau menggunakan pas ageng itu biasanya menggunakan dodotan. Dodotan itu kayak kembang gitu. Gitu. Terus kalau buat di Jogja itu sendiri perbedaannya cuma di alis. Kalau di Jogja tuh kalau menggunakan pas ageng biasanya di alisnya menggunakan kayak tandur usa. Sedangkan kalau di Solo itu biasa gitu. Oh, berarti kalau Jogja itu lebih khas ya? Iya, ciri khasnya lebih kelihatan. Tapi semuanya punya ciri khas. Terus untuk yang biasanya itu Mbak yang paes itu gimana ya, Mbak? Itu ada bedanya nggak? Oh, kalau di Pais itu ya jelas ada bedanya. Kalau di Jogja itu biasanya kalau di Pais Ageng itu isinya dikasih kayak emas-emas gitu loh. Kalau di Solo tuh biasanya langsung hitam semua. Berarti Kalau di polos, Pais, lebih iya, polos ya? Iya, polos. Biasanya yang paling sering itu dilakukan adat paling sering ya, Mbak? Dilakukan itu yang adat apa, Mbak? Solo atau Jogja atau bahkan ada adat lain? Mungkin kalau di sini ya lebih sering ke adat Solo gitu. Karena kalau Jogja itu sedikit ribet kan kayak bajunya, terus dari biasanya gitu. Jadi lebih banyak yang di adat Solo gitu. Oh, berarti lebih banyak yang Solo ya, Iya, Mbak, ya? karena lebih simpel gitu. Biasanya nih lebih sulit adat Solo apa Jogja? Jogja. Jogja. Iya. Biasanya mbaknya kan ini bisa melihat gimana perias utamanya ini ngerias ya, Mbak ya. Itu selain melakukan tata cara yang biasanya dilakukan sebelum ngerias kayak tadi yang katanya ada sajen kayak gitu, terus kayak di apa, Mbak? Iya, di itu pakai apa? Asap gitu. Asap gitu apa, Mbak, sebelumnya yang dilakukan? Apakah periasnya itu juga harus kayak puasa dulu apa gimana? Mbaknya dikasih tahu atau enggak? Enggak sih, enggak terlalu kayak gitu sih. Jadi cuma biasanya pakai sajen terus enggak terlalu pakem banget. Oh iya. Berarti kalau yang kayak itu kan sebelumnya katanya ada malam midodareni juga. Iya. Itu periasnya udah ikut datang atau memang pas di hari hanya aja? Itu tergantung acaranya sih. Kayaknya biasanya periasnya datang untuk ngebantuin, tapi teman-temannya tuh nggak boleh keluar gitu. Nggak boleh nemuin siapa-siapa. Iya. Jadi kayak dipingit. Berarti di sini mbaknya tahu lah ya perbedaan gerak Solo sama Jogja. Itu biasanya gini ya, Mbak ya. Itu kan kalau ada Jogja itu ada nggak sih yang lebih spesifik kayak biasanya kan ada balang-balangan Oh, itu. apa itu yang kayak Iya. cucur-cucur gitu, terus habis itu ada yang ngelangkahin sajen habis itu di mecah endok Iya. kayak gitu, ada nggak sih, Mbak, kayak Ya, gitu? itu kalau untuk adat kalau saya yang tahu ya, itu
kalau ada Jogja tuh biasanya emang gitu, kayak ada cucur-cucur manten gitu menggunakan daun sirih gitu, nanti dilempar, saling lempar gitu. Terus nanti ada adat ya itu untuk mecahin telur, terus mencuci kaki calon suaminya gitu, seperti itu. Itu ada perbedaan nggak Mbak antara Solo sama Jogja? Ya ada perbedaan. Oh iya. Tapi pernah nggak sih Mbaknya nemuin itu di Jogja apa di Solo biasanya? Biasanya Jogja atau Jogja. Tapi Solo juga bisa sih, tapi nggak tahu sih Mbak, tapi Jogja. Oh iya, biasanya Jogja ya Mbak? Iya. Terus selain adat Jawa, Mbaknya pernah ngerias adat apa nih Mbak? Sunda. Sunda ya. Berarti yang kayak pakai sigil Iya, Sunda pakai gitu ya sigil Mbak ya? Sunda itu. Iya. Itu mungkin karena viral ya Mbak ya? Iya, sebenarnya? karena aksesorisnya juga bagus Oh, ya kan, iya, jadi iya. banyak yang minat gitu ya. Padahal kan sebenarnya adat Jogja itu juga bagus loh, Bagus. Mbak. Mungkin karena itu ya viral kan. Terus mungkin karena kalau Jogja kayak kelihatan kuno Iya, atau gimana kuno, ya? mungkin itu faktornya. Padahal juga bagus juga sama Solo. Itu biasanya kalau ngerias itu dari jam berapa sih Mbak? Oh, biasanya kalau berangkat rias itu pagi banget itu Mbak, biasanya jam 3 pagi gitu. Jam 3, jam 2 udah sampai di lokasi. Oh itu pagi banget ya Mbak? Iya. Biasanya yang dirias kan banyak nih, ada anggota keluarganya Iya. juga, ada yang Adik-adiknya. perias utamanya itu. Biasanya perias utamanya itu benar-benar datang gitu langsung ngerias ya? Ya, jadi tergantung pengantinnya bisa datang tepat waktu atau enggak itu biasanya. Berarti datang gitu kalau bisa udah rapi semua, udah siap semua, tinggal dirias gitu. Biasanya yang menghambat tuh ya itu kadang pada telat datangnya, jadi sehingga mengulur waktu kan, membuat kita sebagai MUA terburu-buru. Terus untuk tadi ini kan Mbaknya terbiasa sama riasan era sekarang, Milenial, era ya. milenial ya. Itu pernah nggak sih bener-bener suruh ngebantuin rias yang bener-bener adat banget, Jogja banget gitu? Samanya keluarganya ini pengen yang bener-bener ada ritual khusus atau bener-bener itu tuh khusus Jawa banget gitu loh buat akadnya. Pernah nggak sih Mbak? Nggak ada bener-bener sama sekali campuran yang Kayak era modern. milenial modern internasional gitu nggak ada. Oh, pernah. Pernah. Ya tergantung orang tua Kak. Biasanya ya kalau yang kayak gitu tuh kadang ada yang di pelosok gitu dia masih kental adatnya, jadi sehingga menggunakan adat banget gitu. Itu Mbaknya kesulitan nggak? Biasanya kan itu ada tekniknya tersendiri. Itu lumayan sulit sih ya, tapi kan nanti dibantu sama, kan nanti bagian paes itu ada sendiri, bagian makeup ada sendiri, kayak hairdo gitu sendiri, ya. makeup sendiri. Biasanya Mbaknya menangani bagian apa nih Mbak? Ya itu biasanya bantu juga itu masangin aksesoris buat manten gitu, kayak masang kayak mentul yang di atas gitu. Oh iya yang kayak hiasan-hiasannya Iya, itu. Melatihnya juga. Pasang sanggul bisa Mbak? Iya, membantu. Kan itu biasanya ada bagian sendiri di bagian hairdo gitu ya. Terus untuk tadi saya tertarik yang bagian katanya Mbaknya tahu ya bagian alis itu loh Mbak ya. Itu pernah nggak sih Mbaknya ngebuat itu alisnya? Enggak dong, itu khusus yang Oh, perias utamanya. utama. Tapi pernah nggak sih diajarin kayak gitu Mbak? Oh, itu susah itu. Oh susah Iya, ya? susah. Dulu itu nggak sih Mbak pernah belajar di kecantikan nggak? Iya, Pernah di ya? sekolah. Tapi berarti di situ juga diajarin gimana caranya Ya, bikin alis itu? diajarin gimana pakainya Jogja, Solo atau adat lain. Kan nggak cuma itu aja gitu kan, ada di Indonesia kan. Kita semua diajari semua adat. Jadi nggak terfokus di satu adat saja. Gitu. Biar bisa menguasai semua materi. Oh, iya. Tapi yang paling sulit apa sih Mbak? Yang paling susah? Tuh paling sulit yaitu gambar paes yang di atas ini Mbak. Oh, itu susah ya, Mbak, Susah ya? sekali. Itu ada perhitungannya, itu susah. Padahal itu sebenarnya cuma bulat-bulat gitu Iya, ya, Kak, Mbak, ya? iya kalau orang awam melihatnya cuma bulat-bulat ya, Iya. tapi kalau kita tuh harus melihat pasnya. Terus iya, itu susah ini Mbak. Berarti nggak cuman nyoba yang paes Solo tapi juga Jogja. Jogja juga. Untuk
ini Mbak, mungkin Mbaknya karena kan Mbaknya juga perias, mesti kan juga ngebantuin gimana caranya memakai pakaian adat kayak gitu kan, terutama yang ada Jogja sama Solo. Karena maaf ya Mbak, dari tadi aku nanya tentang ada Jogja Solo soalnya ini berkaitan sama tulisan aku yang di awal juga aku bakal ngambilnya itu yang Jogja atau enggak Solo. Jadi mungkin Mbaknya tahu nggak sih kayak gimana pakaiannya yang pakem kalau Jogja gimana, kalau Solo gimana? Mungkin Mbaknya bisa ngejelasin dikit. Ya biasanya kalau Solo tuh batiknya yang bawah ini jaritnya, itu jaritnya biasanya berwarna putih gitu. Kalau di Jogja itu biasanya coklat gitu. Iya. Berarti kalau Jogja itu coklatnya biasanya agak soga gitu ya, agak merah kayak gitu. Kalau Solo itu Putih, biasanya identiknya putih. Terus coklatnya itu lebih ke coklat. Terus ini untuk kebayanya Mbak, kayak kebaya kan biasanya kalau cewek pakai kebaya, kalau yang cowok pakai baju lah itu gimana? Kalau biasanya yang cowok tuh kan kalau yang di Solo dan Solo tuh biasanya pakai beskap. Kalau di sini kan enggak, surjan di sini. Kalau di Jogja surjan, kalau di Solo beskap gitu. Oh iya. Itu untuk pemakaiannya itu ada ketentuannya nggak sih Mbak? Kalau untuk baju cowok tuh enggak sih. Berarti cuma cewek ya? Yang benar-benar ketentuannya banyak. Kan kalau cewek itu aksesorisnya juga banyak kan. Itu paling susah pernah menangani yang paes ageng nggak? Itu yang itu susah, itu kan pakai dodotnya itu kan harus diputer-puter gitu kan. Susah. Itu pernah ngebantuin juga Iya. Tapi itu biasanya ditemuin di adat Jogja ya? Iya. Kan paes ageng Mbak. Di adat Solo nggak ada paes ageng? Iya nggak ada. Oh nggak ada. Khas keraton. Oh khas keraton Jogja. Ini Iya. Sebagai kaum milenial ya, yang hidup di zaman milenial ini, Mbaknya kan juga seorang, bisa katakan walaupun sebagai freelancer mua atau rias, itu mesti Mbaknya juga kayak ngerasain nggak sih Mbak, gimana rasa bangganya bisa ngerias atau belajar adat rias, terutama adat Jawa, Jogja atau adat Solo kayak gitu di tempat kita sendiri gitu Mbak. Ya rasa bangga itu pasti ada ya di diri kita itu sebagai anak kaum muda milenial seperti ini kan jarang kan, maksudnya ya, orang-orang tuh sekarang sudah melupakan budaya itu. Jadi kita sebagai anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya ya balik lagi seperti Mbaknya bilang itu harus mengurangi budaya gitu loh, agar tetap ada kan. Nanti kalau nggak ada yang melestarikan siapa lagi kalau bukan kita gitu ya kan. Itu. Sampai sekarang masih merias terus ya Mbak? Ya ngikuti freelance kayak kan kalau kuliah tuh biasanya padatnya Senin sampai Jumat atau Sabtu, nanti Minggu atau Sabtu kita ngerias. Mungkin itu dulu aja sih Mbak pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya makasih banget udah mau jadi narasumber saya, terutama tata rias ini, soalnya saya juga sedikit nggak tahu banyak sih Mbak sebenarnya tentang tata rias ini. Juga ini baru pertama kali saya nulis tentang mungkin sejarah tata rias sama bener-bener gimana sih ada tata rias terutama di Jogja sama Solo. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan saya buat tulisan saya terutama. Makasih sebelumnya udah mau jadi narasumber saya. Jika ada salah kata sebelumnya atau yang kurang sopan sama Mbaknya, mungkin bisa dimaafkan ya Mbak ya. Saya juga minta maaf kalau ada perkataan yang menyakiti ataupun tidak ya Mbak ya. Iya. Makasih ya Mbak ya. ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you.